Shalom, Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita akan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus, supaya kami memahami dan dapat menghidupi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 20 ayat 15-16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita. Nah, tema kita adalah berduka boleh, kehilangan harapan jangan. Berduka atau bersedih itu boleh, tapi kehilangan harapan jangan. Itulah tema kita. Nah, Bapak Ibu, Maria Magdalena dicatat sebagai orang pertama yang pergi ke kubur Yesus bersama dengan para wanita lainnya. Dia sangat sedih menemui kubur Yesus yang sudah kosong. Dalam dukanya Maria menangis. Ketika Maria masuk ke dalam kubur, dia tidak mengenali malaikat yang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Katanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dalam ayat 13. Maria menoleh ke belakang dan melihat seseorang. Di dalam ayat 14. Sama seperti ketika Maria melihat dua malaikat, Maria juga tidak merasa aneh akan kehadiran sosok ketiga yang juga bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan berikutnya malah mengingatkan Maria untuk melihat kembali dengan benar kepada sang penanya. "Siapakah yang engkau cari?" Kembali Maria belum memahami dan mengira yang bertanya kepadanya adalah penunggu taman. Tetapi ketika Yesus menyapanya dengan nama Maria, Maria mengenali suara yang bertanya kepadanya. Ketika Maria mengenali suara itu, Maria memanggilnya dengan sebutan yang sangat personal, Rabuni, artinya guruku atau Tuhan. Bahkan di ayat 18, Maria bisa berkata kepada murid-murid Yesus, "Aku telah melihat Tuhan." Itu sesuatu yang sungguh-sungguh happy ending, gitu ya. Nah, saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Ada 3 hal. Yang pertama, kesedihan dan duka cita yang terlalu dalam akan mengakibatkan kepanikan, ya, atau kekalutan dalam hidup kita. Perhatikan berkali-kali Maria panik, ya, dengan dia tentu sedih, ya, dengan tentu dia berduka, ya, karena gurunya telah tiada, bahkan dikatakan di sini, dikatakan diambil orang dan dia tidak tahu di mana ya dia diletakkan, ya, gurunya dicuri, ya, atau diambil orang. Itu yang ada di dalam, ya, benaknya. Kemudian dia juga berkata bahwa, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, ketika seorang di dalam kekalutan dan kepanikan, maka sesungguhnya ya fokusnya, orientasinya adalah ya dalam kekalutan, kepanikan, ya, dengan orang yang dia kasihi, ya, sehingga dia tidak menyadari bahwa sungguhnya ya Yesus itu, guru itu, Tuhan itu sungguh telah berfirman bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itulah yang terjadi. Ya, dalam hidup kita juga demikian. Ketika ada orang yang kita kasihi, ya, telah tiada, kadang-kadang kesadaran kita akan ya lingkungan ini sungguh tidak lagi kita lihat, tidak lagi terkontrol, sehingga yang ada adalah kepanikan, kekalutan, kesedihan yang terlalu dalam, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sadar, ya. Nah, ini yang terjadi, bahkan ditemui di jalan kadang-kadang begitu, ya, sudah meninggal, jenazahnya sudah ya tidak lagi berdaya, tapi di jalan raya ya orang-orang pada apa ya seolah-olah ya merasa bahwa ini sesuatu yang harus ya dikawal, gitu ya. Ya, berani-berani yang menghalangi bisa dilawan, ya, itu seperti itu, ya, tidak ada sebuah pengharapan di sana. Nah, inilah yang terjadi. Yang kedua, bahwa kesedihan dan duka cita yang terlalu dalam, ya, mengenang orang yang kita kasihi akan juga membuat kita lupa pada firman-Nya, ya, dan membuat kita kehilangan pengharapan.
Saudara, tentu Maria punya pengalaman yang begitu istimewa, bahkan yang begitu ajaib dengan Tuhan. Karena dialah orang yang Tuhan sungguh sembuhkan dari 7 roh jahat itu. Maria lah orang yang mengalami kelepasan kemerdekaan dengan Tuhan. Sehingga kita tahu juga bahwa Maria juga adalah orang yang bersama dengan wanita-wanita lain ikut mendukung pelayanan Yesus dengan kekayaannya. Luar biasa. Berarti begitu mendapatkan kesan yang luar biasa bagi Maria terhadap apa yang sungguhnya dialami bersama Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ya, perasaan, kesedihan, dan pengalaman-pengalaman itu sampai dia lupa tentang firman-Nya, suara daripada Tuhan itu. Dia kehilangan pengharapan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Saudara, ini pelajaran bagi kita. Nah, yang ketiga, bahwa untuk keluar dari kesedihan dan duka cita, maka kita harus berulang-ulang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam apa yang kita baca tadi itu berkali-kali Tuhan menyapa dia, Tuhan menyapa dia. Dan berkali-kali Maria mendengar tapi tidak menyadari bahwa itu Tuhan. Dan kita melihat pada akhirnya Maria tersadar setelah beberapa kali mendengar suara Tuhan. Maka perjumpaan pertama belum tentu bisa membuat hati kita tersadar dan memahami keberadaan Tuhan. Apalagi dalam suasana duka cita. Dan itu artinya apa? Kita membutuhkan pertemuan yang intensif dengan Tuhan. Semakin sering kita bertemu Tuhan, maka semakin banyak yang kita mengerti tentang Tuhan dan taat melakukan kehendak Tuhan. Maka di tengah duka cita kesedihan, marilah kita datang untuk merenungkan firman, datang mendengarkan suaranya lewat firman Tuhan. Maka perlahan-lahan Tuhan akan menghibur dan menguatkan kita. Maka saudara, adakah saat ini engkau berduka cita karena orang yang engkau kasih telah tiada? Berduka citalah, tapi janganlah sampai engkau kehilangan pengharapan. Yesus sudah bangkit. Jangan panik, jangan kalut, jangan juga larut dalam kesedihan. Percayalah, ada kebangkitan dan hidup yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 11:25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati." Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sungguh aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, agar supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Karena itu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan panik, jangan larut dalam kesedihan. Berduka citalah, tapi berduka citalah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan di hati kami, di dalam kami merenungkan masa raya Paskah ini, supaya kami tetap punya pengharapan di tengah duka cita, di tengah peristiwa apapun. Apalagi berbagai bencana, ada korban yang sungguh-sungguh dialami, kehilangan orang-orang yang kami kasih. Tapi kami sungguh sadar ada kebangkitan, ada hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.